Bikin Jokowi murka, OPM pernah mengemis ke Presiden Republik Indonesia. KKB kena mental dihujat warganet Indonesia. Sepak terjang OPM atau dulu dikenal dengan istilah KKB sedari dulu memantik peperangan. Di tahun 2024 saja sudah banyak aksi OPM yang bikin aparat TNI dan Polri naik pitam. Mulai dari pembunuhan dan Ramil Aradit membuat onar pada rakyat sipil hingga yang berlarut-larut penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips. Padahal berdasarkan rekam jejaknya, OPM seringkali melempem setelah gertakan disambut hangat oleh aparat keamanan. Seperti pada tahun 2021 lalu, OPM atau dulu dikenal dengan KKB membuat Presiden RI Joko Widodo naik pitam, yaitu saat gugurnya Kepala Bin Daerah Papua Brigjen TNI Gusti Putu Dani Nugraha. Gusti Putu gugur setelah ditembak oleh KKB di distrik Bolga, Papua, Minggu 25 April 2024 lalu. Presiden Joko Widodo secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Namun siapa sangka KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksi memicu gugurnya Kabinda Papua ternyata malah melempam seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa sebelumnya KKB justru bertindak sangat beringas. Melempam, sikap KKB Papua pernah terjadi pada 2019 saat akun Facebook mereka dihujani komentar dari para warganet Indonesia. Kala itu, sebuah unggahan dari akun Facebook TPNPB ramai diperbincangkan di jagat media sosial. Dalam unggahan disebut seorang anggota KKB Papua yang mengenalkan diri sebagai Brigjen Aub Wakar melontarkan ancaman. Ayub mengklaim KKB Papua sedang bersiap-siap untuk menyerang PT Freeport Indonesia dengan bersenjata canggih. Namun siapa sangka ancaman tersebut pada akhirnya tidak pernah dilakukan oleh KKB Papua. Penyebabnya bukan karena peran pemerintah atau militer Indonesia, melainkan disebabkan oleh komentar warganet Indonesia. Berbagai ancaman, kecaman, dan cacian dari warganet Indonesia bertubi-tubi muncul dalam kolom komentar akun Facebook KKB Papua tersebut. Saking banyaknya komentar negatif yang bermunculan, akun Facebook KKB Papua sampai memohon untuk berhenti menyerang akun mereka. Sayangnya seperti pernah dilaporkan oleh Microsoft lewat penelitian mereka, warganet Indonesia paling beringas Asia Tenggara. Permohonan akun KKB Papua tersebut malah kembali disambut dengan berbagai ancaman dan cacian dari warganet Indonesia.